Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran ini, nak ya. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau mengingatkan kembali masih banyak yang belum mengumpulkan tugas yang Ibu sudah berikan. Jadi, Ibu harap nak kalian tetap mengerjakan tugas itu dan tetap mengumpulkannya, nak ya, supaya nanti ada nilainya kalian, ya. Ibu masih tetap menunggu bagi yang belum mengumpulkan tugas. Baik, pada saat ini kita akan masuk di bab 4, peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita akan masuk di gerakan non-blok. Latar belakang dari gerakan non-blok ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan non-blok. Yang pertama, adanya dua blok, yaitu blok barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok timur di bawah pimpinan Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia. Jadi ini ada dua blok, yaitu blok barat dengan blok timur. Blok barat itu di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok timur itu di bawah pimpinan Uni Soviet. Kemudian yang kedua, munculnya kecemasan dan kekhawatiran negara-negara yang baru merdeka sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Tujuan didirikannya gerakan non-blok ini, nak ya. Kemudian yang ketiga, disetujui dokumen Brioni. Nah, apa itu dokumen Brioni? Dalam dokumen Brioni itu memuat prinsip-prinsip dasar untuk mempersatukan gerakan non-blok. Pada tahun 1956 oleh Presiden Joseph dari Yugoslavia dan Jawaharlal Nehru dari India, kemudian Presiden Gamal dari Mesir, dan bertujuan untuk mempersatukan negara-negara non-blok. Kemudian yang keempat, terjadinya krisis Kuba tahun 1961 sebab US atau negara serikat membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran sehingga mengkhawatirkan Amerika Serikat. Itu ya, latar belakang didirikannya gerakan non-blok. Kemudian kita masuk tujuan gerakan non-blok. Jelas, yang pertama menjaga perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, menjamin kemerdekaan dan kesatuan wilayah negara anggotanya. Kemudian yang ketiga, menentang segala bentuk penjajahan. Jadi dalam gerakan non-blok ini, gerakan non-blok berarti tidak memihak blok barat maupun blok timur. Jadi sangat menentang segala bentuk penjajahan. Kemudian yang keempat, menentang terbentuknya segala bentuk blok politik. Nah, sekarang masuk di proses terbentuknya gerakan non-blok. Proses terbentuknya gerakan non-blok. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika berpaham liberal, sedangkan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet berpaham komunis. Ya, sangat berbeda, nak ya. Kedua blok tersebut saling berlawanan karena perbedaan paham tersebut. Perbedaan paham yang sangat jauh sehingga mereka sering berlawanan, kemudian sering adanya perbedaan paham. Kemudian ini masih proses terbentuknya gerakan non-blok, nah ya. Agar menjadi semakin kuat, tiap-tiap blok mencari sekutu sebanyak-banyaknya. Negara-negara yang baru merdeka diajak untuk menjadi sekutu. Meskipun demikian, tidak semua negara bersedia ikut salah satu blok tersebut.
ada negara-negara yang memilih bersikap netral. Negara-negara tersebut tidak mau memihak salah satu blok. Di antara negara netral ini adalah ada Indonesia, India, Mesir, Ghana, serta Yugoslavia. Atas inisiatif pemimpin 5 negara ini, terbentuklah sebuah organisasi yang disebut Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement. Jadi ada beberapa negara yang tidak mau memihak di salah satu blok barat ataupun blok timur, sehingga negara-negara ini memilih untuk bersikap netral. Nah, negara-negara yang bersikap netral itu salah satunya ada Indonesia. Ada Indonesia, ada India, ada Mesir, Ghana, dan Yugoslavia. Nah, di sini negara yang memprakarsai gerakan non-blok tadi sudah ada, cuma di sini ada pemimpinnya masing-masing ya. Negara yang memprakarsai gerakan non-blok, berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh para pemimpin negara Indonesia. Kalau yang dari Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kemudian dari Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasser. Kemudian kalau India dipimpin oleh Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian dari Yugoslavia dipimpin oleh Presiden Joseph Broz Tito. Kemudian kalau dari Ghana yaitu Presiden Kwame Nkrumah. Itu ya, itu 5 negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur beserta dengan para pemimpinnya yang memprakarsai berdirinya gerakan non-blok. Kemudian kita masuk di peranan gerakan non-blok dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Peranan gerakan non-blok dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, mengirim pasukan perdamaian ke negara yang sedang dalam masalah atau pertempuran untuk mendamaikan negara-negara. Jadi, kelima negara tadi itu mengirim pasukan perdamaian ke negara-negara yang sedang dalam masalah atau pertempuran. Kemudian, yang kedua, membahas masalah-masalah tersebut dan berupaya mencari penyelesaian agar negara-negara berdamai. Ya, banyak perundingan atau jalur diplomasi, bukan jalur fisik atau kekerasan yang dilakukan oleh kelima negara tadi beserta pemimpinnya, sehingga tercapailah nanti perdamaian dunia. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan agar mencapai kesejahteraan dan perdamaian. Ya, mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti perundingan tadi ya, bukan perundingan atau pertemuan bukan secara fisik tetapi secara diplomasi. Ya, materinya sudah selesai. Kita sudah akan masuk di dalam tugas. Nanti kalau misalnya kalian belum jelas, kalian tanyakan ya, kalian WA pribadi Ibu mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Di sini ada latar belakangnya, gerakan non-blok itu seperti apa, kemudian tujuan dari gerakan non-blok, kemudian proses terbentuknya gerakan non-blok, kemudian negara yang memprakarsai gerakan non-blok, kemudian peranan gerakan non-blok dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, di sini ada tugas kelima. Ada tugas kelima. Yang pertama, apa yang melatar belakangi didirikannya gerakan non-blok?
apa yang melatar belakangi didirikannya negara non-blok. Sudah ada tadi Naya di pembahasan yang sudah Ibu bahas tadi, sudah ada di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi nomor 1 dengan nomor 2 itu sangat berkaitan. Baik, silahkan kalian kerjakan tugas ini dengan baik dan benar. Kemudian nanti kalian kirim di link pengumpulan tugas. Dan bagi yang sudah mengirimkan tugas, kemudian ada temannya yang tidak bisa mungkin mengirimkan tugas atau mungkin jaringannya tidak bagus untuk mau mengirimkan tugas, dan apabila ada temannya minta tolong, ibu mohon kalian bisa menolong Naya atau bisa membantu. Jangan ada temannya, jangan kalian sudah selesai tapi ada temannya yang minta tolong, kalian tidak mau membantu. Nah ya, jadi Ibu harap kalian tetap membantu temannya untuk mengumpulkan tugas. Baik, cukup sampai di sini materi kita. Nanti kita akan bertemu hari Senin untuk ulangan. Ya, silakan kalian kerjakan tugas dengan baik dan benar dan kalian kumpul. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.